SMA Islam Terpadu Al-Madinah. Kita jumpa di podcast ini dalam rangka penyambutan Pemilu Raya. Bersama saya Suci Ayu Lestari sebagai host di sini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan para calon pengurus OSIS tahun pelajaran 2022-2023. Langsung aja yuk kita ngobrol. Sebelumnya kenalan dulu dong ya. Oke deh, silakan masing-masing kandidat ketua dan wakil ketua OSIS memperkenalkan diri. Boleh dari kandidat pertama. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Rizky Lukiadi dari kelas 11-3 dan saya adalah calon ketua OSIS periode 2022-2023 nomor urut 1. Hai kawan-kawan, saya Muhammad Nabil Diawalhaq dari kelas 11-3 dan saya adalah calon kandidat ketua OSIS tahun 2022-2023 dengan nomor urut 2. Halo semuanya, saya Naura Kinanti Lasono dari kelas 11-1. Saya adalah kandidat calon ketua OSIS tahun 2022-2023 dengan nomor urut 3. Nah baik, untuk kakak-kakak ini nih udah siap belum ya untuk tanya jawabnya? Siap, insya Allah. Oke, kira buat para calon ketua OSIS dulu ya. Apa sih yang menarik minat kalian untuk ikut mencalonkan diri? Kira-kira punya kelebihan apa nih? Dari saya dulu ya? Ya boleh. Oke. Kalau menurut saya, kelebihan saya sih dilihat dari teman-teman saya ya, itu saya punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi dalam berbicara di depan umum dan ya bisa dibilang ramah lah. Oke. Dan apa aja tadi lagi? Kelebihan kalian? Kelebihannya ya tadi sih, percaya dirinya. Dilihatnya minatnya karena sebelumnya saya adalah wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Jadi minat saya untuk mendaftar lagi adalah untuk melanjutkan aja menjadi ketua karena sayang sudah menjadi wakil tapi tidak menjadi ketua gitu. Kalau saya sendiri sih, yang menarik minat saya untuk jadi ketua OSIS saat ini adalah karena saya dari SMP itu saya udah jadi pengurus OSIS dan saya tuh ingin melanjutkan gitu bagaimana pengalaman saya kalau saya bisa jadi ketua dan bagaimana depannya nanti. Kalau kelebihan saya sendiri sih, teman-teman saya bilang saya itu orangnya aktif, jadi saya kenal capek gitu. Bagus ya. Boleh tuh Kak. Yang menarik saya menjadi ketua OSIS adalah dari SMP saya adalah pengurus OSIS ya. Dan menurut saya kelebihan saya adalah berani mengemukakan pendapat, percaya diri, dan saya berteman bukan dengan itu-itu saja. Jadi teman saya lumayan banyak. Memangnya kalian tuh punya visi misi apa untuk memajukan SMA kita ini? Dari saya. Kalau visi saya yang saya tulis di sini adalah menjadikan kepengurusan OSIS sebagai teladan dan mediator siswa dan siswi SMA Islam Terpadu Al-Madinah untuk mengasah kemampuan mereka dalam bidang akademik maupun non-akademik. Misinya yang pertama, membuat berbagai macam acara internal untuk mengakrabkan warga SMA Islam Terpadu Al-Madinah. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan pihak dalam maupun luar sekolah. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi diri siswa dan siswi SMA Islam Terpadu Al-Madinah selain kemampuan intelektual sesuai bakat dan minat. Untuk saya sendiri, visi saya di sini yang saya tuliskan adalah menjadikan OSIS sebagai mediator dan aspirasi siswa-siswi SMA IT Al-Madinah untuk mengasah potensi mereka di kemampuan mereka di bidang akademik maupun non-akademik. Di sini misi saya pertama adalah mewujudkan OSIS menjadi organisasi profesional, bertanggung jawab, dan teladan bagi siswa-siswi SMA IT Al-Madinah. Yang kedua, mengembangkan potensi kemampuan mereka dengan menyelenggarakan acara internal maupun eksternal. Visi saya adalah menjadikan siswa-siswi SMA Islam Terpadu Al-Madinah menjadi siswa yang solid, mandiri, dan berani berkreasi. Nah, misi saya sendiri ada menghilangkan rasa senioritas dalam lingkungan sekolah tanpa menghilangkan rasa saling menghormati. Yang kedua adalah mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk memacu rasa kemandirian siswa. Yang ketiga adalah menyelenggarakan acara yang dapat menggali potensi dan menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Yang keempat adalah mengeksplor minat dan bakat siswa dan memacu siswa untuk mengembangkannya. Dan yang kelima adalah membangun rasa solidaritas antar siswa. Visi misinya itu sangat keren banget ya. Nah, karena kalian tadi sudah lanjut ke pertanyaan-tanyaan aja ya. Boleh. Bagaimana sih cara kalian menyelesaikan masalah di dalam organisasi?
tanya ke Boleh. kalau saya cara menyelesaikan masalah dalam organisasi ya. Cara menyelesaikan masalah dalam organisasi menurut saya kan kita harus saling terbuka, saling respect satu sama lain. Karena kalau kita memendam misalnya perasaan tidak suka gitu, tidak enak dengan orang lain, pasti itu akan memunculkan masalah dan bentrok lah di antara organisasi itu gitu. Kalau menurut saya sendiri, saya setuju ya dengan pernyataan Krisna itu. Kalau bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam suatu organisasi, kita kan ini kan dalam organisasi itu gak sendiri doang, pasti ada orang lain. Jadi kita harus menyatukan pikiran mereka satu sama lain untuk menyelesaikan masalah apa yang terjadi gitu. Dengan sama tadi caranya, dengan terbuka satu sama lain, terus kita harus saling hormat satu sama lain, dan terus kita memberikan pendapat, terus kita musyawarah bagaimana kita ingin menyelesaikan masalahnya gitu. Kita kan setiap organisasi pasti ada acara evaluasi ya. Jadi kayak yang dibilang Krisna tadi, kita harus saling terbuka. Lalu kita musyawarahkan kalau misalnya masalah ini tuh enaknya selanjutnya kayak gimana. Jadi dimusyawarahkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kalian dalam menangani perbedaan pendapat antar anggota OSIS yang kalian pimpin? Iya, boleh. Oke. Cara gimana tadi, Mam? Perbedaan pendapat antar anggota. Antar anggota. Kembali lagi ke poin awal ya, pertanyaan yang awal. Kita kan organisasi, pasti nanti ada rapat dan semacamnya. Berarti nanti kita bisa bermusyawarah. Bermusyawarah itu kan sangat bagus ya untuk organisasi, karena jadi kita bisa mengungkapkan pendapat yang pasti yang berbeda-beda, dan jadi kita akan mencari jalan terbaik atau solusi terbaik untuk masalah-masalah tersebut, perbedaan pendapat tersebut. Kalau saya sendiri, saya juga sama. Saya akan dengan bermusyawarah dengan mereka, karena pasti kan setiap orang punya pikiran berbeda bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi kita minta pendapat mereka satu sama lain, terus kita nanti cari jalan tengahnya dengan musyawarah. Pastikan dalam OSIS itu nggak cuma satu atau dua pendapat ya. Jadi kita kumpulkan dulu pendapat-pendapat yang berbeda, lalu kita cari nih mana yang paling baik untuk organisasi kita ke depannya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, sepenting apa sih jabatan ketua OSIS menurut kalian? Oke. Sepenting apa jabatan ketua OSIS? Iya, menurut kalian. Kalau dalam organisasinya sendiri OSIS atau MPK itu penting, karena kan ketua itu pasti yang akan memimpin organisasi tersebut. Jadi kalau ketuanya baik, pasti organisasinya juga baik. Jadi penting sekali, karena ketua kan yang menyuruh, maksudnya bukan menyuruh ya, lebih ke dorong untuk mereka untuk bergerak gitu. Jadi kalau nggak ada ketua, terkadang beberapa organisasi atau beberapa orang tuh tidak mau bergerak. Jadi dengan adanya ketua, kita bisa sebagai ketua tuh menggerakkan mereka agar kita sebagai organisasi jalan. Kalau menurut saya sendiri sih, ketua OSIS sendiri itu juga sangat penting, karena di setiap organisasi pasti ada pemimpin yang itu ketua. Jadi ketua sendiri itu bisa dibiarkan sebagai kepala dari organisasi tersebut. Nah, jadi mereka yang akan memilih keputusan bagaimana organisasi ke depan itu akan seperti apa dan bagaimana. Dan ketua itu supaya mereka itu tugas mereka juga merangkul anggota-anggota mereka, jadi supaya mereka bisa menyatu, tetap solid. Kalau menurut saya ketua OSIS itu sangat penting ya, apalagi OSIS adalah organisasi yang terstruktur. Kalau misalnya nggak ada ketuanya, maka organisasi ini nggak akan jelas bakal jalan kemana. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih cara kalian mengatur waktu antara mengerjakan tugas sekolah dan tugas kalian sebagai ketua OSIS? Cara mengatur waktu untuk antara tugas sekolah dan menjadi ketua OSIS. Iya. Cara mengatur waktunya sih lebih ke kan kita organisasi. Pasti bukan hanya kita yang bekerja, ya kan? Bukan hanya cuman kita sebagai ketua yang bekerja dalam, misalnya ada acara sesuatu ada acara, bukan hanya kita yang bekerja. Jadi kita bisa tadi musyawarah dulu, ini kerja ini. Misalnya kita ada tugas sekolah, kita bisa kerjakan tugas sekolah itu dulu, baru tugas OSIS. Baginya mungkin bisa pagi, misalnya pagi kita mengerjakan tugas sekolah itu dulu, malamnya kita mengerjakan tugas OSIS. Tugas ketua OSIS itu seperti ya bagian-bagian ketua OSIS yang ada. Okay. Ya, kalau menurut saya sendiri sih, bagaimana cara saya membagi waktu untuk hal itu, saya bakal atur prioritas saya dulu. Biasanya kita lihat dulu tugasnya
emang harus disain besok atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita bisa fokus dulu ke organisasi kita sebagai ketua OSIS. Lalu kalau misalnya emang tugas itu emang udah deadline-nya besok, emang harus menunggu besok, kita bisa kerjain dulu gitu. Apalagi kan OSIS ini kan kita nggak sendirian. Jadi setiap sekpitnya pasti ada juga orang-orang, kita bisa minta mereka untuk megang lebih dahulu gitu. Kalau saya sendiri akan lebih banyak memanfaatkan waktu luang ya kalau untuk nugas sendiri. Lalu kalau misalnya untuk organisasi pasti kan lebih banyak di sekolah ya, untuk membagi-bagi tugasnya di sekolah. Lalu saat sampai rumah saya baru mengerjakan tugas-tugas sekolah terlebih dahulu. Untuk organisasi akan dikerjakan setelahnya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, jika ada anggota OSIS yang berperilaku buruk, apa yang kalian lakukan? Oke. Jika ada anggota OSIS yang berperilaku buruk, apa yang akan kita lakukan? Sebagai ketua, sih pertama yang pasti kita nggak bakal diem kan, pasti akan dinasehatin dulu, nasihatin. Kalau jika mereka tetap nggak mau dengar, kebanyakan orang akan memberikan sanksi lah, seperti ya mungkin dia di skor dari organisasi. Kalau udah parah banget tidak mau diatur atau tidak mau ikut, mungkin bisa dikeluarkan dari organisasi, karena kita organisasi jika ada satu yang nggak kerja pasti sulit untuk bergerak. Kalau saya sendiri sih ya sama, pasti saya akan menasehati orang terlebih dahulu. Kita nasihati kalau emang orang tidak ingin, kita akan tegur mereka, kita akan bimbing mereka ke yang lebih baik. Kalau misalnya mereka tidak ingin dibimbing, tidak ingin lebih baik, ya kita bisa kasih sanksi pastinya. Kalau saya sendiri akan bertanya dulu kenapa dia seperti itu, lalu kita tegur beberapa kali. Jika dia tidak berubah juga, kita akan bertanya kepada pembina OSIS bagaimana baiknya untuk kedepannya dia ini bakal diapain. Kalau misalnya memang tidak bisa diperbaiki lagi, jadi terpaksa dikeluarkan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika OSIS, keluarga, dan juga sekolah membutuhkanmu dalam sebuah urusan yang sangat mendesak, manakah yang kamu dahulukan? Jika ada skenario itu ya, skenario tersebut kita lihat dulu acara mungkin keluarga, sekolah atau OSISnya itu yang paling penting yang mana dulu, karena setiap kebutuhan dari mereka bertiga itu tidak mungkin sama kan, maksudnya lebih mendesaknya itu yang mana gitu. Kayak misalnya kalau misalnya keluarga itu ada sesuatu hal yang seperti ada orang yang meninggal atau semacamnya, dan kita harus datang dan harus misalnya memandikan lah, oke. Itu kan bisa dibilang penting. Misalnya tidak ada lagi orang yang bisa memandikan orang tersebut kecuali kita juga sebagai keluarga, kewajiban kan. Nah, jadi ya saya pertama akan lebih memilih keluarga dulu, OSIS baru sekolah. Kalau saya sendiri, saya juga sama, saya akan lihat dulu. Pasti kan dari tiga itu pasti kan nggak tiga-tiganya benar-benar mendesak, pasti ada yang lebih mendesak atau bagaimana. Kalau saya sendiri, saya juga sama, saya akan lebih milih lihat dulu bagaimana, apa yang lebih desak gitu antara keluarga, sekolah, sama organisasi. Ya, kalau saya sendiri saya bakal lebih milih keluarga dulu, organisasi, baru sekolah. Kalau dalam keadaan yang mendesak, saya tentunya akan lebih memilih keluarga, karena dalam organisasi kita tidak berjalan sendiri, dan saya akan memiliki wakil yang tentunya berkompeten untuk menggantikan saya dalam keadaan-keadaan yang mendesak. Nah Kak, ini tuh udah sampai ke pertanyaan terakhir ya. Nah pertanyaan itu, coba dong kalian buat satu kalimat yang bisa membuat kami yakin untuk menunjuk Anda sebagai ketua OSIS. Oke, buat satu kalimat. Ini kalimat saran buat kalian ya para penonton. Pilihlah pemimpin yang banyak realisasi, bukan imajinasi. Oke. Kalau dari saya, tunjukkan keseriusan melalui kata-kata dan buktikan dengan bentuk tindakan. Satu kalimat dari saya adalah, yakin membuat segalanya jadi mungkin, pendirian membuat segalanya menjadi mudah. Maka pilihlah sesuai keyakinan kalian. Nah teman-teman, itu tadi sekilas profil dari para calon pemimpin kita. Semoga bisa jadi gambaran bagaimana kalian menentukan pilihan di bilik suara nanti ya. Dukung pemilu raya ini, mari kita kawal agar tetap bersih, jujur, dan bermartabat. Oke, sampai ketemu di bilik suara ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.